Lutfi Kecamatan Sungai Kilam, Desa Sidomukti. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah pagi hari ini sehat. Iya, semangat ya Bu ya. Insya Allah. Ya, begini Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Kedatangan saya di sini akan mengadakan wawancara Bond 3 untuk satu demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan pimpinan ya. Nah, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kira-kira bersedia Ibu? Insya Allah. Ya, baiklah kita mulai ya Bu ya. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Oh iya, di lembaga kami ataupun di masyarakat ya kan, di situ saya biasanya tahu kalau ada dilema etika yang sangat konflik Ibu antara aturan sekolahan dengan keputusan kepribadian siswa ya. Seperti kasus siswa yang terlambat terus mempunyai niat tinggi untuk setiap masuk sekolah kan nggak masalah dia terlambat karena terlambat itu ada sesuatu hal ya Bu mungkin entah karena orang tuanya terlambat mengantar sekolah gitu ya, ataupun bisa juga siswa terkendali karena hal sepele dan sebagainya. Iya. Iya Bu. Jadi cara Ibu mengidentifikasi berarti kalau tanda saya mengidentifikasi kita bisa sosialisasi ataupun musyawarah dengan wali murid ataupun wali murid bisa dipanggil di sekolahan atau di lembaga. Iya, jadi kita harus tahu dulu bagaimana pokok permasalahannya itu, bagaimana anak itu bisa terlambat, anak itu bisa tidak mempengaruhi aturan sekolah. Nah, otomatis kalau kita langsung ketuju kepada anaknya, otomatis kita tidak tahu permasalahannya yang di rumah seperti apa. Ya, baik sekali Ibu. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Di sini Bu biasanya saya itu mengajak beberapa orang dari tim pembinaan yang dikelola sekolah untuk mendiskusikan. Kami mempertimbangkan suatu sisi dari masalah dan dampaknya sebelumnya pemutusan dan berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil dan untuk semua. Iya, kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi dengan semua pihak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kumpul maksudnya nomor satu kumpulkan semua informasi, yang kedua identifikasi nilai-nilai, yang ketiga pertimbangan dampak keputusan, yang berhak semuanya orang ya kan, diskusi dengan tim, terus ada lagi ambil keputusan dengan analisis yang kita ambil, terus buat rencana untuk melaksanakan keputusan yang kita ambil. Bagus sekali Ibu, selalu bijak dalam menyikapi. Masalahnya begitulah Bu, kalau kita tidak berkomunikasi dengan masyarakat ataupun lain. Iya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, itu kenapa melibatkan berbagai orang Ibu dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada yang memastikan keputusan itu sendiri sesuai dengan prinsip aturan di kelolahan atau etika. Oh iya, bagus sekali Ibu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Ibu? Tantangannya itu kadang-kadang kita tuh gimana ya Bu, untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Dia itu intinya dalam memilih keputusan yang dapat dimengerti, terus semua pihaknya paham dengan keputusan kita. Ya, jadi harus ini ya Bu, yang memikirkan bagaimana keputusan yang kita ambil sebelum diterima ya Bu ya. Oh iya Bu. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata
atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur apa yang ibu lakukan? Oke, mungkin saya tidak perlu punya jawaban tetap gitu ya, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah kecepatan, mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Oh iya. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tingkat waktu yang telah langsung tetap, tetapi tetap efisien jika situasi yang berubah. Oh iya, jadi melihat situasi dan kondisinya ya Bu. Jadi ibu tidak serta-merta langsung memutuskan satu kasus itu. Ya. Bagus sekali ibu. Selanjutnya ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, biasanya itu ya Bu, kita ada dukungan dari tim. Kita buat tim, biasanya kalau kami di sekolah itu memang ada tim seperti tim GOP, tim yang untuk komite ya Bu. Di situ ada tim, di situ memiliki pedoman etika yang jelas saat membantu seperti para guru, tendik, wali murid, dan pengawas sebagai mediator jika diperlukan. Jadi selalu melibatkan ya, mediatornya ya Bu ya. Dan kita selalu kerja sama tim yang solid ya Bu ya. Oh ya, bagus sekali, baik-baik Bu. Untuk selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Mungkin ya saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting ya Bu, dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperbaiki atau yang diperlukan. Jadi banyak sekali selalu kerjasama dengan tim, selalu melibatkan orang tua lagi. Bagus sekali, apalagi di TK ya Bu, banyak masalahnya begitu Bu. Ya, terkadang kita harus memutuskan antara rasa keadilan dan rasa belas kasihan ya Bu. Betul itu. Iya, bagus sekali Ibu, terima kasih informasinya dan waktunya. Mungkin cukup sampai di sini dulu wawancara kita. Lain waktu kita sambung lagi ya Bu. Sama-sama, saya juga terima kasih kunjungannya. Saya juga berterima kasih Ibu bisa hadir di sini. Saya juga mendukung Ibu, semoga Ibu sukses. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Karena wawancara saya dengan Kepala Sekolah TK kelas Blok B dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Mulyani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 55 Petaling, Kabupaten Muara Jambi. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah Petaling. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baiklah Bapak, di sini saya akan meminta waktunya kepada Bapak, yaitu untuk melakukan wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Di antaranya yaitu satu Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah, kami dalam mengatasi masalahnya biasanya diverifikasi permasalahannya itu berat atau kalau masalahnya itu ringan, cukup kita selesaikan
sendiri, Iya. kita putuskan sendiri. Iya. Namun kalau permasalahan itu berat, biasanya kita akan melibatkan orang yang terlibat di dalamnya, misalnya wali kelasnya atau orang tua. Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya ya Pak ya. Selanjutnya Pak, selain ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di dalam mengambil keputusan yang kedua-duanya ada nilai kebenarannya. Di sini misalnya ada anak-anak yang terlambat masuk sekolah misalnya. Pertama kita mau menerapkan disiplin sekolah. Yang kedua anak mau sekolah namun kegiatan terlambat. Di sini perlu kita lihat dulu permasalahan apa yang dia sampai terlambat. Kalau kiranya itu memang ada permasalahan karena lalai, berarti kita beri saran nasihat agar tidak diulang lagi. Terus selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang dilakukan pertama kita menanyakan misalnya permasalahan yang terkait dengan siswa ya. Iya Pak. Masuk ataupun tidak mengerjakan PR. Iya. Tentunya kita menanyakan dulu permasalahannya di mana, apakah dia memang lupa atau tidak mau mengerjakan. Kalau misalnya dia lupa, berarti kita melibatkan orang tuanya untuk selalu mengingatkan, mengecek anak-anaknya ketika dia pulang sekolah harus menanyakan ada tugas atau tidak, sehingga yang akan datang tidak akan terlambat lagi atau tidak dikerjakan. Oh ya, intinya berkomunikasi dengan wali murid ya Pak ya. Terus yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan itu tadi, misalnya keputusan yang saya lakukan, yang saya putuskan misalnya ya, permasalahannya itu melibatkan banyak orang atau hanya lingkungan kecil. Kalau misalnya lingkungan luas yang masalahnya itu besar, berarti melibatkan orang tua, mungkin dari komite sekolah atau mungkin wali kelasnya itu kita libatkan. Tetapi kalau misalnya bisa diatasi masalah anak terlambat, itu bisa saya atasi sendiri. Berarti memutuskan keputusan itu harus bijaksana ya Pak ya, dan melihat situasi dan kepentingan bersama dengan orang-orang yang terlibat ya Pak ya. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK Pak? Yang menjadi tantangan biasanya yang kita lakukan dengan keinginan anak biasanya ya selalu tantangan, tapi karena anak itu masih di dalam bimbingan kita, semestinya anak harus mengikuti apa yang kita putuskan, yang kita arahkan, setidaknya harus dipahami. Oh ya, jadi keputusan tantangan yang biasanya itu kan kepala sekolah hadapi itu biasanya keputusan yang tidak melanggar rasa prinsip dan rasa keadilan itu ya Pak ya. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada Pak, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijadwalkan? Bisa waktu? Selama ini kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah itu tidak terlalu berat ya Bu ya. Saya berbicara tentang kenakalan anak-anak sekolah ya. Itu mestinya masih bisa atasi sendiri, sehingga kita tidak menentukan jadwal atau tidak mengundang orang luar, misalnya orang tuanya untuk hadir ke sekolah. Kalau masih masalah ringan. Namun kalau masalahnya itu berat, tentunya kita akan melibatkan
orang ataupun orang tuanya Iya. dapat sama-sama mengetahui permasalahannya sehingga bisa terselesaikan dengan sama-sama enak gitu. Oh ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang biasanya yang bisa membantu dalam mengambil keputusan ya dari orang-orang terdekat, misalnya kayak orang tua, orang kelas ya, Iya, orang kelas itu kita tanyakan permasalahannya anak ini. Iya. Ini seperti ini, apakah selalu terjadi atau tidak? Iya. Jadi kita bertanya dengan orang-orang yang pernah menyampaikan pelajaran atau mengajar, Iya. kira-kira anak ini apakah sudah biasa seperti ini atau Iya. tidak? Jadi dalam menyelesaikan masalah kita harus bertanya dengan dengan guru yang bersangkutan Oh, supaya iya. kita tahu permasalahan yang apakah ini memang sudah kebiasaan Iya. atau baru sekali ini terjadi. Oh, berarti harus berkolaborasi ya Pak ya. Terus untuk refleksinya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan, dalam memutuskan suatu masalah, biasanya kami adakan bercerita dengan kawan-kawan, Iya. dengan guru, permasalahan yang seperti ini hendaknya bisa kita selesaikan Iya. dengan apa ya, di dalam satu forum lah. Iya. Kalau masalah itu dianggap berat, Iya. ya, kalau ringan cukup kita selesaikan secara individu. Iya. Jadi kita tentunya melibatkan dari pada keterbukaan. Iya. Kalau dari kawan-kawan kita terbuka permasalahan terhadap masalah itu, dan begitu juga dari kawan-kawan misalnya ada permasalahan apapun, Iya. itu untuk segera menyampaikan ke kita sehingga kita bisa mengambil langkah gitu. Oh ya, jadi harus selalu komunikatif ya Pak ya, baik dengan rekan sejawat, dengan sebagai pimpinan Bapak juga harus bijaksana dalam menentukan sebuah keputusan ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih waktunya sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Mungkin cukup hari ini saja, sampai di sini wawancara kita Pak. Lain waktu jika ada tugas yang seperti ini saya minta waktunya kembali kepada Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah 148 Petaling, Bapak Tugiman SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Mulyani SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muaro Jambi dari SD 55 Petaling akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya untuk mengambil suatu keputusan, saya mengambil atau merapatkan dan berkoordinasi bersama dengan guru dan dewan komite. Ya. Dan selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Orang tua siswa melihat keadaan kondisi anak tersebut, apakah anak tersebut memang benar-benar hanya tinggal bersama orang tuanya, ataupun masih ada saudara-saudara mereka yang lain, atau ada saudara-saudara yang lain. Karena kita melihat kondisi orang tua siswa yang tidak memungkinkan untuk memberikan dan mendidik anaknya kemudian jadi kita mendapatkan saudara-saudara keluarga yang lain. Jadi kita harus mengetahui realitanya. Alhamdulillah untuk yang membantu saya ataupun menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di sekolah ini, semua dewan guru yang ada di sekolah ini memang turut
membantu apapun yang menjadi permasalahan yang terjadi di sekolah. Iya, tentunya kita selalu melibatkan Iya. apa namanya warga sekolah ya Bu ya. Untuk yang terakhir nih Ibu, dari dilema semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau pengalaman yang Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, pengalaman yang saya rasakan selama ini yaitu kita sebagai tim pengajian ini, tujuan kita kan untuk pendidikan. Ya, jadi kita memang benar-benar kita harus memfonis kok anak ini bodoh, anak ini tuh jangan seperti itu. Tapi kita harus menelusuri dulu mengapa anak tersebut seperti itu, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dilema anak tersebut, atau faktor-faktor yang membuat anak tersebut seperti apa. Jadi kita selaku pendidik, jadi kita harus benar-benar bisa melihat dari berbagai hal. Ya, intinya kita selalu berpikir dulu Iya, tentang iya. yang kita hadapi ya Ibu ya, agar anak-anak kita dapat membawa anak dan menuntun anak dalam menuju kebahagiaan anak tersebut. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kita sama-sama bisa mencerdaskan anak-anak bangsa sampai ke arah kebahagiaan mereka. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Demikianlah wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.